Salam rekan-rekan, selamat datang di channel yang sedang saya kembangkan saat ini, Speak With Me Up. Kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya yang saat ini lagi viral di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, ataupun persoalan-persoalan lain di belahan dunia sana. Ya, yang belum subscribe dulu. Kita hari ini akan membahas sesuatu yang lagi viral, yaitu terkait dengan pasangan yang paling kontroversial saat ini, yaitu Prabowo dan Gibran. Kita tahu bahwa pasangan ini dianggap pasangan yang secara konstitusional itu paling banyak melanggarnya. Ya. Yang pertama tentu kita tahu bahwa pencalonan Wakil Presiden Gibran itu saja sudah diawali dengan persoalan-persoalan konstitusional. Dan ini disoroti secara nasional, tapi mereka tetap tidak bergeming hingga saat ini. Padahal Ketua MK-nya sudah dicopot. Dan belum ada tindakan lebih lanjut apakah putusan MK kemarin itu harusnya juga dibatalkan dengan cara pembatalan Gibran. Tapi kan tetap saat ini masih bisa berlenggang kangkung. Tapi ini semua sudah mencatat, sejarah Indonesia mencatat bahwa konstitusi negara kita tidak bisa dirubah-rubah berdasarkan hasrat atau nafsu kekuasaan. Apapun alasannya, positif maupun negatif, tapi yang pasti sudah konstitusi kita bisa diobok-obok dengan adanya keterlibatan penguasa. Nah, tidak berhenti di sini. Saat ini juga lagi disoroti pasangan ini, yaitu pelibatan perangkat desa ya untuk juga mendukung mereka. Makin barbar aja saya lihat ini. Karena nyata-nyata barusan di GBK kita tahu bahwa ribuan perangkat desa dikerahkan, didatangkan, dan itu pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Mendatangkan mereka dari seluruh pelosok Indonesia menggunakan pesawat saja udah berapa ratus juta, mungkin miliaran, yang pasti miliaran untuk bisa mendatangkan sebanyak itu, belum hotelnya dan lain-lain. Ya tentu ada perasaan keterikatan dengan tim pelaksana yang nyata-nyata mengkampanyekan salah satu calon presiden, yaitu Prabowo dan Gibran. Ini sontak kemudian mendapatkan kecaman dari banyak pihak gitu. Dan tolong dicatat baik-baik, di sini bukan masalah kecaman, ketakutan terhadap persaingan ya. Saya pribadi sebagai pendukung Pak Anies Baswedan itu tidak pernah takut gitu dengan kecurangan-kecurangan yang bisa berdampak kepada Pak Anies Baswedan, enggak, tetapi lebih keprihatinan kita sebagai bangsa. Kita seharusnya di era pemilu saat ini mulai mengkampanyekan pemilu yang smart, yang cerdas atau mencerdaskan, yang jujur, adil, bermartabat, jauh dari kecurangan-kecurangan. Itu harus kita kampanyekan. Karena ini akan berdampak baik untuk generasi yang akan datang untuk belajar bagaimana kita bernegara ini secara benar, secara jujur, menjauhi kecurangan-kecurangan. Kalau kita sekarang tidak bisa memberantasnya dan masih menyuburkan persoalan ini, sampai kapanpun negara kita akan tetap seperti ini. Kapan bagusnya? Ya, karena nyata-nyata mengerahkan perangkat desa untuk mendukung salah satu calon presiden ini jelas-jelas melanggar aturan pemilu itu sendiri. Itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, khususnya pada pasal 280 atau nomor 280 yang nyata-nyata melarang perangkat desa, itu kepala desa maupun badan permusyawaratan desa untuk ikut terlibat sebagai tim atau pelaksana kampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya ikut tim kampanye saja, jika mereka mengeluarkan putusan untuk kebijaksanaan yang menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon yang lain saja, itu sudah dianggap melanggar pasal ini. Dan itu bisa diancam pidana 1 tahun penjara ataupun denda 12 juta rupiah. Oke, tetapi anehnya di sini Bawaslu itu malah menganggap itu tidak ada pelanggaran. Kan nyata di sana tuh Rahmat Bagjo mengatakan, enggak ada di sana ajakan-ajakan gitu untuk memilih pasangan Prabowo pun Gibran. Aduh. Ini sosial media ini sudah sangat berkembang, Bapak. Kecurangan paling gede saja secara internasional, propaganda kebusukan, kebohongan Israel saja di dunia saat ini sudah terbongkar karena sosial media. Apalagi yang ecek-ecek begini. Track record-nya jelas, datanya jelas, rekamannya jelas. Di sana ada kartu peserta yang ada gambar Prabowo Gibrannya. Belum lagi baju di belakang itu mendukung Prabowo Gibran.
Apalagi gitu. Dan nyata-nyata di sini juga ada nih video yang memperdengarkan gimana MC itu meneriakan untuk mendukung Prabowo Gibran. Jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Terus kemudian di sini ada koordinator nasional desanya atau koordinator acaranya mengatakan, "Loh, apa salahnya gitu kan? Kita sebagai organisasi ikut berkoordinasi, berkonsolidasi untuk mendukung salah satu calon yang menurut mereka bisa melanjutkan program Pak Jokowi." Tapi apakah kami dilarang secara organisasi mengkonsolidasi calon presiden yang dianggap bisa memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi? Enggak dilarang. Sebagai organisasi yang paling penting itulah anggota dalam organisasi itu siapa gitu loh. Ya. Jangan berlindung dengan kalimat-kalimat bahwa kita organisasi mendukung, iya, tapi anggota dalam organisasi tersebut adalah mereka yang dilarang secara konstitusional untuk mendukung atau mengkampanyekan salah satu calon presiden maupun wakil presiden. Itu perangkat desa gitu. Jadi tidak terlepas begitu saja organisasinya itu berbeda dengan siapa yang menjadi pesertanya. Tidak. Secara individual, baik mereka terlibat dalam suatu organisasi ataupun di luar organisasi, secara individual, kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, itu dilarang menurut aturan pemilu untuk terlibat, mendukung, atau mengkampanyekan, atau mengeluarkan kebijakan, keputusan yang menguntungkan salah satu calon presiden maupun wakil presiden dalam kompetisi pemilu ini. Itu aturan mainnya dan jangan dilanggar gitu. Karena akan muncul ketidakadilan. Kita tahu bahwa perangkat-perangkat desa ini kan mereka punya masa di bawah dan bisa mempengaruhi karena unsur kepemimpinan gitu. Unsur kepemimpinan, apalagi desa. Kita tahu desa ini kan opo jari kepala desa. Opo jari lurah, orang desa di bawah-bawah itu. Kalau masyarakat perkotaan mungkin tidak begitu berpengaruh. Dan memang saya lihat ya kebijakan pemerintah sekarang itu sepertinya memang hanya ingin memanfaatkan ya. Misalnya di akhir-akhir ini mulai ada digelontorkan peraturan-peraturan yang mulai menguntungkan kepala desa, mulai dari masa jabatan yang lebih lama daripada sebelumnya, bisa sampai 9 tahun. Kemudian dana desa ditingkat-tingkatkan. Wah, ini kan makin menggiurkan. Sehingga mereka ya untuk bisa mewujudkan itu harus memilih pemerintah saat ini yang lagi berkuasa atau incumbent, yang minimal yang terafiliasi dengannya. Kita tahu Gibran itu adalah anak Presiden Jokowi yang pasti dianggap akan melanjutkan Pak Jokowi. Nah, ini menurut saya kan cara-cara yang kotor gitu, yang licik menurut saya, karena masyarakat itu hanya dimanfaatkan suaranya saja lalu membuat kebijakan-kebijakan. Kenapa tidak di awal-awal saja kebijakan yang menguntungkan desa itu dilaksanakan gitu ya, awal-awal kepemimpinan Pak Jokowi lah. Selama 10 tahun, jangan di akhir-akhir kepemimpinan ini baru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka hanya untuk menarik simpatik dan dukungan mereka terhadap calon yang mereka usung. Ini kan menurut saya cara-cara yang licik lah ya, tidak benar, tidak jujur gitu loh ya. Artinya selama ini masyarakat hanya dimanfaatkan saja. Oke lah rekan-rekan sekalian, ini menjadi koreksi kita bersama. Tolong diperhatikan, tolong Banwaslu juga harus jelas gini. Karena kan kita khawatir kalau Banwaslu saja sudah kelihatan dukungannya kepada salah satu calon, gimana nanti jalannya pemilu ini? Ini saja suara atau yang saya sampaikan, semoga ini menjadi introspeksi kita bersama dan menyuarakan agar jalannya pemilu yang akan datang ini harus jujur, adil, yang penting lagi smart, cerdas. Yang dilakukan cobalah kita ini adu argumentasi, adu gagasan, adu visi misi terbaik sebagaimana dilakukan timnya Pak Anies Baswedan atau dengan Caimin gitu. Itu saja, terima kasih sudah tetap menonton channel ini. Dan kita akan ketemu lagi pada pembahasan yang akan datang. Salam cerdas dan salam perubahan.